Jadi hidup ini persoalan untung atau malang, rugi atau sial atau seneng, itu semua kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jangan cepat-cepat engkau menilai sesuatu yang kelihatannya tidak enak, sesuatu yang kelihatannya buruk, oh ini malang. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita nggak perlu sekarang mengukur, oh malang itu begini, oh rugi itu begini, oh untung itu kalau saya dapat banyak, oh anu itu begini, oh ini tuh begitu. Waktu kita ikut Tuhan, kita harus percaya. Yang pertama, rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Tetapi apakah yang terbaik itu senang-senang terus? Hello? Ya, kan tidak, saudara. Ya, apakah yang terbaik itu? Oh, kita ini pokoknya happy terus, nggak ada masalah. Pokoknya hidup kita tertawa terus, tidak pernah akan mengalami hal-hal yang pahit. Ayat ini dengan jelas berkata, waktu kita dipanggil masuk di dalam rencana Tuhan, kita harus percaya dulu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Ya. Lalu yang kedua yang harus kita percayai bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara. Di situ dikatakan begini, Tuhan itu turut bekerja dalam semua yang baik, semua yang untung bagi kebaikan kita. No, saudara. Ayat ini berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara, sesuatu. Berarti bukan hanya yang baik menurut konsep kita. Makanya ketika Rasul Paulus ada di dalam Kristus, apa yang dia katakan? Kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, saudara. Rasul Paulus berkata begini, saudara. Tetapi yang dahulu, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Kristus. Nah, penting di sini kita memahami sebuah konsep tentang untung itu apa. Sebab waktu Paulus belum berada dalam Kristus, bagi dia kalau dia bunuh orang Kristen itu sebuah keuntungan bagi agamanya, bagi kepercayaannya. Dia dapat upah kalau bunuh orang. Padahal kan itu gila. Tapi namanya saja orang yang tidak mengerti kebenaran. Saudara, tidak semua yang dari Tuhan itu menurut kita tidak baik, ya, itu memang tidak baik. Sebaliknya yang baik dari dunia ini, nah belum tentu ini di mata Tuhan baik. Apa, saudara? Mari kita percaya bahwa keberuntungan itu, makanya Rasul Paulus bilang di Filipi 3 tadi ayat 7, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ini kuanggap rugi. Saudara, kita perlu punya pemahaman konsep yang benar tentang keuntungan supaya kita nggak main tengking, ya. Ada masalah dikit ditengking, marah. Satu hal yang harus kita percaya bahwa ketika kita terpanggil masuk dalam rencana Allah, yang pertama rencana Tuhan itu yang terbaik. Yang kedua bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Baik itu yang merupakan keuntungan, yang merupakan kemalangan, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Tidak selalu yang baik itu, ya. Jadi ya, jangan menganggap yang baik buat kita itu semua baik di mata Tuhan. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Daud berkata, aku menderita itu baik bagiku, supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Tapi manusia tidak mau menderita, maunya yang enak-enak.
Ya datang sama pendeta, Bu saya ini lagi ada masalah. Terus doain dong biar cepat keluar. Kagak. Ya saya tidak akan berdoa supaya masalahnya cepat selesai. Tapi saya mau berdoa supaya kamu nangkep maksud Tuhan di balik masalah yang sedang kamu hadapi. Kalau kamu sudah nangkep, maka Tuhan akan meluluskan. Bagi Tuhan menjawab doamu itu tidak sulit, saudara. Apa yang gak mungkin bagi Tuhan? Mungkin semuanya bagi Tuhan. Dia hanya berfirman jadi. Tapi di balik setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan sedang berbicara. Dia mau kita nangkep, dia mau kita mengerti apa maksudnya di balik masalah yang sedang kita hadapi. Makanya jangan cepat-cepat minta keluar dari masalah itu. Karena itu ya Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab kalau sudah tiba waktunya orang itu lulus ujian, ya engkau akan menerima mahkota kehidupan. Ayat itu tidak bilang begini loh, berbahagialah orang yang keluar dari pencobaan. Enggak, berbahagialah orang yang bertahan. Kita itu bisa bertahan saja dalam pencobaan, kita itu sudah berbahagia loh. Katakan amin. Ya, sudah bahagia kita. Makanya jangan buru-buru minta keluar, tapi bilang Tuhan beri aku kekuatan untuk bertahan sampai tiba waktunya. Time limitnya Tuhan itu ada, saudara. Kalau sudah selesai, aku percaya, aku mengerti rencana Tuhan, aku dapat proses Tuhan. Saya ini, saudara, saya mengalami indahnya ikut Tuhan itu. Kalau orang bilang berkat itu ya baru setelah pandemi ini. Ya sama kita dengan Pak Michael. Tapi dalam perjalanan pengiringan saya ikut Tuhan, semuanya tidak enak bagi daging, menderita. Tapi saya tidak menyebut itu kemalangan. Karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan saya. Saya sering ngomong loh sama suami saya, kita bersyukur dibentuk Tuhan ya. Kalau kira-kira Tuhan berkati kita seperti sekarang ini 10 tahun yang lalu, wah kita udah berubah hidupnya, saudara. Mungkin saya nggak mau lagi diundang Bapak ke sini. Saya sudah punya uang banyak. Ngapain saya pelayanan? Saya ini kemarin dari Makassar, pelayanan di Makassar, terbang ke Semarang, dari Semarang saya ke Solo, dari Solo saya ke sini. Ya, ditanya capek nggak? Capek. Tapi aku mau bercapek-capek di ladang Tuhan daripada bercapek-capek di dunia, amin. Karena aku tahu upah mahkota yang disediakan Tuhan itu luar biasa, amin. Kalau kita ini diberkati 10 tahun yang lalu seperti sekarang ini, ya mungkin saya tidak seperti ini, saudara. Saya enggak mau lagi diundang khotbah, enggak lah, saya enggak khotbah sekarang. Nikmati uang dari YouTube aja, jalan-jalan terus saya. Ya, tapi kan karena Tuhan mempersiapkan. Berkat yang kami terima pun saya tidak berani pakai untuk saya sembarangan. Saya tahu itu titipan Tuhan yang harus kita salurkan juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Ibu kok nggak beli mobil Mercy? Bisa saya beli Mercy, bisa. Bisa, saudara, sangat bisa. Tapi buat apa? Ya, sudah cukup mobil yang nyaman, kita pelayanan cukup. Tapi bukan untuk gengsi-gengsian atau sombong-sombongan. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu kita dapat berkat seperti sekarang ini, ya udah saya sudah pakai Mercy nih. Ya, untuk sombongan. Tapi tidak, saudara. Jadi Tuhan itu juga pun tahu apa yang kami lakukan hari ini. Saya minggu depan ke Jepang, diajak orang, tiket dibeliin, semua disediakan. Bulan Maret saya ke Amerika 1 bulan, dikasih tiket bisnis kelas Qatar. Jadi kalau saya foto di IG jangan ada yang komen ya, pendeta hedon, maaf itu berkat. Saya tinggal menikmati aja, udah difoto, Bu tiket sudah siap ya, bisnis kelas Qatar. Kalau pakai duit saya beli itu, aduh mikir saya 1000 kali. Ya mending buat kasih makan anak-anak di sekolah misi itu 1 bulan punya itu. Tapi Tuhan tahu kan, Dia tetap tahu hidup kita.
Ya Tuhan tahu saudara, makanya enggak usah banyak rekayasa sama Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang diproses, jalani itu sebagai satu hal yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan buru-buru menilai ini malang, ini untung. Apalagi Imlek begini, doanya semua, pokoknya yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik. Begitu datang masalah besok, loh kemarin aku berdoa Imlek untuk baik, kok ini sudah tidak baik. Hello, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh terpanggil masuk ke dalam rencana Tuhan. Yang mengerikan itu kalau engkau nggak pernah ada masalah. Hidupnya aman-aman terus, duitnya banyak. Alkitab bilang orang fasik berdiri di tempat yang licin. Sekali dia terpeleset, hancur habis, tergelincir, binasa. Kalau ada masalah bilang terima kasih Tuhan. Engkau sayang kepadaku. Engkau turut bekerja bagiku.